Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengujian hipotesis. Saya Catherine Aurelia Tasiatuban dengan NIM 2306040029. Pengertian pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan suatu dugaan yang dibuat oleh seorang peneliti atau penguji yang bersifat sementara, sehingga perlu dilakukan yang namanya pengujian hipotesis untuk menentukan nilai kebenarannya. Oke, baik. Untuk bagian yang kedua di sini kita akan membahas mengenai dari tujuan uji hipotesis itu sendiri. Di sini ada 3 tujuan dari uji hipotesis yang akan dilakukan. Yang pertama itu sebagai penjelasan sementara terhadap gejala. Nah, maksudnya di sini itu dengan uji hipotesis itu memberikan pemaparan secara singkat atau secara umum mengenai suatu gejala yang akan diteliti oleh seorang peneliti seperti itu. Dan untuk yang kedua itu melahirkan penemuan ilmu murni atau ilmu baru. Nah, dalam melakukan uji hipotesis itu tentu tidak semua hipotesis yang dibuat itu dianggap bahwa benar adanya. Jadi bisa saja ada 2 atau 3, misalkan kita memiliki 5 hipotesis, nah 3 diantaranya itu dinyatakan benar atau bisa diterima seperti itu. Nah 2 yang sisanya ini tidak bisa kita anggap salah atau apa seperti itu, tapi mungkin saja tidak memenuhi kriteria untuk diterima, sehingga dua hipotesis yang tersisa ini bisa diteliti atau dikaji lagi lebih mendalam sehingga menghasilkan suatu ilmu yang baru dari 2 hipotesis yang tidak diterima ini. Nah, untuk yang ketiga itu ada memberikan kerangka laporan penelitian. Nah, dengan adanya uji hipotesis ini membuat laporan penelitian itu lebih terstruktur atau lebih lebih terurut seperti itu. Jadi pola pikir atau kerangka berpikir dari seorang peneliti itu bisa dilihat dari bagaimana struktur atau kerangka laporan yang dibuat itu, dan juga didukung oleh isinya. Salah satunya itu mengenai dengan uji hipotesis atau uji kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti itu. Dan di bagian yang berikutnya itu manfaat dari uji hipotesis, sama juga seperti tujuan hipotesis yang tadi. Di sini diberikan 3 manfaat dari uji hipotesis itu sendiri. Yang pertama itu menguji variabel-variabel yang akan diuji. Nah, dalam uji hipotesis ini terdapat 2 jenis variabel, yaitu yang pertama variabel bebas dan juga variabel terikat. Nah, variabel bebas itu apa? Variabel bebas itu merupakan suatu variabel independen yang bersifat bebas. Dia bisa berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Nah, dalam suatu judul penelitian, biasanya variabel bebas itu ditaruh di bagian ditaruh di bagian awal dalam suatu judul penelitian. Nah, selanjutnya untuk yang variabel terikat merupakan satu variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Jadi variabel terikat ini nilainya itu bisa berubah-ubah tergantung dengan variabel bebasnya itu seperti apa. Nah, dan variabel bebas itu biasanya terletak di bagian belakang dari judul suatu penelitian. Nah, contohnya itu mungkin akan diteliti mengenai pengaruh sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Maulafa terhadap moralitas warga. Nah, di sini seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa variabel bebas itu letaknya di depan. Nah, berarti dari judul penelitian yang diberikan tadi kita bisa mengatakan bahwa yang menjadi variabel bebas dalam penelitian tersebut adalah tingkat sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Maulafa atau tingkat sosial ekonomi masyarakat. Dan untuk yang menjadi variabel terikatnya yaitu berkaitan dengan tingkat moralitas warganya. Nah, yang kedua itu pedoman untuk memilih metode analisis data. Nah, jika dari hipotesis yang dibuat ada variabel bebas, variabel terikatnya diketahui itu seperti apa, selanjutnya dapat menjadi tolak ukur atau patokan dari memilih metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian tersebut itu seperti apa. Dan yang ketiga itu
sebagai dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Nah, dari hipotesis yang ada juga atau uji hipotesis yang dilakukan juga dapat memberikan peneliti itu kemudahan dalam membuat suatu penarikan kesimpulan mengenai uji hipotesis atau mengenai suatu penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah hipotesis yang tidak membandingkan dan menghubungkan dengan variabel lain, atau hipotesis yang dirumuskan untuk menggambarkan suatu fenomena, atau hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan taksiran. Contoh hipotesis deskriptif. Misalkan pertanyaannya adalah bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan perusahaan Kizi tahun 2023? Nah, hipotesis nolnya atau H0 tidak ada peningkatan yang signifikan dalam tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan perusahaan Kizi tahun 2023. Nah, sedangkan hipotesis alternatif atau HA adalah tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan perusahaan Kizi tahun 2023 cenderung tinggi. Yang kedua adalah hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah hipotesis yang diajukan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan atau membandingkan antara satu dengan data yang lainnya. Contoh hipotesis komparatif, misalnya rumusannya bagaimana tingkat kepuasan konsumen produk A dibandingkan dengan produk B. Nah, hipotesis nolnya atau H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan konsumen antara produk A dan produk B. Nah, sedangkan hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan konsumen antara produk A dan produk B. Yang ketiga adalah hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis asosiatif adalah hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat hubungan atau pengaruh. Contoh hipotesis asosiatif, misalnya rumusannya, apakah terdapat hubungan antara jumlah jam belajar dan hasil ujian siswa? Nah, hipotesis nolnya, rho sama dengan 0. 0 lebih besar, berarti tidak ada hubungan atau pengaruh. Nah, hipotesis alternatifnya, rho tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 berarti ada hubungan atau pengaruh. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengujian hipotesis. Langkah yang pertama adalah menentukan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Jadi prosedur yang pertama kali adalah menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Sebuah penelitian tanpa hipotesis akan terasa aneh dan sulit dijalankan. Nah, saat menentukan hipotesis, ada istilah yang disebut hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 akan dinyatakan sama atau tidak sama. Contohnya, sebuah toko penjual sepeda mengklaim bahwa mampu menjual sepeda sebanyak 35 unit per bulannya. Maka untuk membuktikan hipotesis di atas perlu dilakukan sebagai berikut. H0 mu sama dengan 35. Kemudian ada 3 kemungkinan hipotesis alternatif yang bisa dirumuskan sebagai berikut. H1 mu tidak sama dengan 35, H1 mu lebih besar dari 35, H1 mu lebih kecil 35, H0 mu sama dengan 35, H1 mu tidak sama dengan 35. Apabila pernyataan bahwa penjualan rata-rata sepeda motor dapat dijual 35 unit, maka rumusan hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 mu lebih kecil sama dengan 35, H1 mu lebih besar dengan 35. Jika penjualan sepeda penjualannya kurang dari 35 unit, maka rumusan hipotesisnya sebagai berikut. H0 mu lebih besar sama dengan 35, H1 mu lebih kecil 35. Langkah yang kedua adalah menetapkan tingkat signifikansi. Dalam melakukan sebuah penelitian dan pengujian hipotesis, seringkali kita akan menemukan peluang kesalahan. Masing-masing peneliti biasanya memiliki tingkat signifikansi yang berbeda-beda. Secara umum, kesalahan
tingkat signifikansi ini meliputi 1%, 5%, dan 10%. Pada dasarnya, tingkat signifikansi ini juga tidak ada standar khusus harus berapa persen. Jadi prinsip tingkat signifikansi, apabila semakin besar tingkat signifikansi yang digunakan, maka semakin besar pula peluang menolak H0 padahal H0 benar, di mana dapat pula diartikan bahwa semakin besar tingkat signifikansi, semakin besar peluang melakukan kesalahan. Yang langkah ketiga yaitu menentukan statistik uji dan menghitung nilai statistik hitung. Langkah selanjutnya adalah menentukan statistik uji dan menghitung nilai statistik hitung, di mana kita sebagai peneliti bisa menghitung secara manual ataupun melalui program lain. Langkah keempat yaitu mengambil keputusan. Biasanya setelah ditemukan hasil dari perhitungan statistik uji dan statistik hitung, maka peneliti sudah bisa membuat kesimpulan apakah akan menolak H0 atau tidak menolak H0. Keputusan ini dibuat tidak lain untuk membandingkan nilai statistik hitung dengan nilai kritis melalui kurva distribusi untuk menentukan area penolakan ataupun penerimaan H0. Langkah kelima yaitu membuat kesimpulan. Langkah terakhir barulah kita membuat kesimpulan. Jika hasilnya menolak H0, maka kesimpulan didasarkan pada pernyataan H1. Sementara keputusan yang tidak menolak H0, maka kesimpulannya didasarkan pada yang dituliskan H0. Sebagai contoh, kasus penjualan sepeda sebulan bisa menjual 35 unit sepeda. Jika ingin melakukan pengujian hipotesis, maka dapat menggunakan rumus H0 mu sama dengan 25, H1 mu tidak sama dengan 25. Sementara jika hasil keputusannya tidak menolak H0, maka pernyataan adalah rata-rata populasi penjualan sepeda per bulan sebanyak 35 unit dapat dibenarkan secara statistik. Berlaku sebaliknya, apabila keputusan menolak H0, maka pernyataannya bahwa rata-rata populasi penjualan sepeda 25 per bulan secara statistik berbeda dengan 30 unit.